kita akan mewawancarai Ana Hakanson yang akan dikirim ke Bahrain untuk menegosiasikan pekerjaan dia yang ada di sana. Simak wawancara berikut ya. Dah. Halo guys, jadi kita sudah bersama Ana nih. Kita di sini akan mewawancarai budaya-budaya di Bahrain. Hai, terima kasih telah menemui saya hari ini. Saya baru saja mendapat kabar bahwa saya akan dikirimkan ke Bahrain untuk menegosiasikan kontrak dengan manajer senior di Bahrain Investment Bank. Wow, itu kesempatan yang luar biasa. Apa sih persiapan Ana sejauh ini? Saya berbicara dengan rekan-rekan yang memiliki pengalaman di Timur Tengah. Mereka memberikan gambaran umum yang sangat membantu. Nah, selain itu, saya melakukan pencarian online dan menemukan informasi tentang budaya Arab yang sangat penting. Apa sih yang Anda pelajari tentang budaya dari Arab ini? Saya mempelajari bahwa keluarga besar memiliki peran sentral dalam masyarakat Arab. Nah, di mana nilai-nilai sosial, ekonomi, dan politik Islam tradisional memainkan peran penting. Saya juga menemukan bahwa masyarakat Arab cenderung memiliki orientasi yang berbeda dalam hal jangka panjang. Nah, penghindaran ketidakpastian, maskulinitas, kolektivisme, dan jarak kekuasaan dibandingkan dengan masyarakat Swedia. Bagaimana sih Ana mempersiapkan diri dalam menghadapi perbedaan budaya ini? Saya menggunakan model budaya Hofstede untuk membandingkan budaya Swedia dan Bahrain. Hal ini itu dapat membantu saya memahami perbedaan mendasar antara kedua negara tersebut. Lalu saya dapat beradaptasi dengan lingkungan bisnis di Bahrain. Sukses untuk perjalanan Anda, Ana. Saya yakin Anda melakukan dengan baik dan menavigasi perbedaan budaya dan menegosiasikan kontrak dengan sukses. Terima kasih banyak, saya sangat bersemangat untuk pengalaman baru ini. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Jadi Ana telah melakukan langkah-langkah yang cukup signifikan dalam mempersiapkan perjalanan bisnisnya ke Bahrain. Nah, dia juga berbicara dengan rekan-rekan yang memiliki pengalaman di Timur Tengah untuk mendapatkan wawasan langsung, melakukan pencarian online, dan untuk memahami budaya Arab. Serta bahkan Ana menggunakan model budaya Hofstede untuk membandingkan budaya Swedia dan Bahrain. Langkah-langkah tersebut merupakan langkah yang cerdas dan penting dalam mempersiapkan diri untuk bekerja di lingkungan lintas budaya. Lalu Ana juga dapat mencari pelatihan khusus dalam komunikasi lintas budaya dan negosiasi untuk meningkatkan keterampilan dalam menavigasi situasi yang mungkin berbeda dari biasanya yang dihadapi oleh Ana. Jadi secara keseluruhannya, Ana ini dapat memiliki potensi untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan lintas budaya untuk menjadi lebih sukses dalam perjalanan bisnisnya di Bahrain. Model budaya seperti model Hofstede ini membantu para manajer memahami cara berperilaku interpreter negara asing dengan menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk memahami bagaimana perbedaan budaya antara negara asal dan negara tujuan. Dengan menggunakan model Hofstede, para manajer pun dapat mengidentifikasi dimensi budaya yang berbeda seperti orientasi jangka panjang, penghindaran ketidakpastian, kolektivisme, dan jarak kekuasaan yang dapat mempengaruhi perilaku serta nilai-nilai masyarakat. Dengan memahami perbedaan-perbedaan tersebut, para manajer dapat mengantisipasi tantangan lintas budaya yang mungkin mereka hadapi dan dapat mengembangkan juga strategi yang tepat untuk berinteraksi dengan klien-klien di negara asing tersebut. Jawabannya iya. Kesimpulan Ana mengenai budaya Swedia dan Bahrain ini kemungkinan akan berbeda jika dia menggunakan model HAL atau model GLOBE sebagai pengganti kerangka kerjanya Hofstede. Karena apa? Karena dalam setiap model budaya itu memiliki pendekatan yang unik dalam memahami dan menganalisis perbedaan budaya antar negara-negara. Model HAL misalnya, model HAL ini fokus pada dimensi komunikasinya, seperti pola ruang dan waktu yang dapat mempengaruhi cara berkomunikasi dan berinteraksi dalam budaya yang berbeda. Dengan menggunakan model HAL, Ana ini juga akan menyoroti adanya perbedaan pola komunikasi dan interaksi sosial antara Swedia dan Bahrain yang dapat mempengaruhi strategi komunikasi dalam perjalanan bisnisnya Ana. Sementara itu model GLOBE, yakni Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness ini lebih menekankan pada fokus kepemimpinan dan organisasi dalam budaya, seperti orientasi kekuasaan,
jarak kekuasaan, dan kecenderungan kolektivisme atau individualisme. Dengan menggunakan model GLOB, mungkin Anna akan fokus dalam menyoroti perbedaan nilai-nilai kepemimpinan dan organisasi antara Swedia dan Bahrain, yang dapat mempengaruhi pendekatan manajerialnya dalam bekerja dengan kolega di Bahrain. Jadi, dengan memilih model budaya yang berbeda, Anna akan mendapatkan wawasan dan kesimpulan yang berbeda mengenai perbedaan budaya antara Swedia dan Bahrain, yang dimana menunjukkan pentingnya dalam memilih kerangka kerja yang sesuai dengan tujuan analisis budaya yang spesifik dan konteks dalam perjalanan bisnis Anna. Aplikasi 33 dan 34 menyediakan informasi yang berharga tentang budaya Arab dan perbedaannya dengan budaya Swedia yang dapat membantu Anna untuk lebih memahami lingkungan kerja di Bahrain. Nah, dari aplikasi 33 ini, Anna dapat belajar bahwa keluarga besar memegang peran sentral dalam masyarakat Arab dan bahwa nilai-nilai sosial, ekonomi, dan politik Islam tradisional mempengaruhi struktur sosial di wilayah tersebut. Nah, Anna juga dapat mengantisipasi bahwa pentingnya keluarga besar dalam budaya Bahrain akan tercermin dalam lingkungan kerja di Bahrain, di mana hubungan personal dan jaringan sosial dapat menjadi faktor kunci dan menjalin hubungan bisnis. Nah, selain itu, aplikasi 34 juga memberikan perbandingan antara budaya Swedia dan Bahrain menggunakan model budaya STEP. Nah, Anna juga dapat menggunakan pemahaman ini untuk mempersiapkan diri secara lebih khusus dalam menavigasi lingkungan kerja di Bahrain. Misalnya dengan mengetahui bahwa Bahrain ini memiliki tingkat penghindaran ketidakpastian yang tinggi dan jarak kekuasaan yang tinggi. Anda juga dapat mempersiapkan diri untuk menyajikan informasi dengan jelas dan meyakinkan, serta memahami struktur kekuasaan yang ada dalam perusahaan di Bahrain. Nah, dengan memahami perbedaan budaya ini dan menerapkannya dalam konteks lingkungan kerja di Bahrain, Anda dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk berinteraksi dengan rekan-rekan bisnis dan menegosiasikan kontrak dengan sukses. Nah, ini menunjukkan pentingnya memahami dan mengintegrasikan aspek-aspek budaya dalam praktek bisnis lintas budaya. Jadi, kompleksitas dan kontradiksi budaya yang dihadapi oleh Ika Sansan ketika ia mencoba memahami budaya rekan-rekannya di Bahrain dan meliputi perbedaan dalam pemahaman tentang konsep-konsep seperti kekuasaan hierarki dan pengambilan keputusan yang mungkin berbeda antara budaya Swedia yang lebih egaliter dengan budaya Bahrain yang memiliki jarak kekuasaan yang tinggi, tantangan dalam menavigasi peran gender yang mungkin berbeda antara budaya Arab yang memiliki peran gender yang lebih tradisional, kesulitan dalam memahami norma-norma sosial dan etika bisnis yang mungkin berbeda antara kedua budaya. Jadi untuk meminimalisir terciptanya stereotip mengenai para manajer yang ditemuinya di Bahrain, anak tersebut tuh dapat melakukan beberapa langkah. Yang pertama itu berusaha terbuka dan menerima keberagaman budaya dengan menyadari bahwa setiap individu itu adalah unik. Mereka mempunyai berbagai budayanya masing-masing. Nah, yang kedua itu melakukan pertemuan dan berinteraksi pribadi dengan rekan-rekan mereka untuk memahami mereka sebagai individu dan budaya mereka dengan lebih baik. Yang terakhir itu menghindari generalisasi atau asumsi berdasarkan budaya atau latar belakang etnis tertentu dan berfokus untuk pada komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling menghormati. Setelah mempersiapkan kunjungannya, langkah selanjutnya yang dapat direkomendasikan kepada Anna untuk terus mengembangkan pengetahuannya tentang budaya bisnis di Timur Tengah adalah melakukan lebih banyak interaksi langsung dengan orang-orang dari Timur Tengah, baik secara langsung atau melalui seminar lokal karya atau acara bisnis lintas budaya, membangun jaringan dengan profesional bisnis lokal atau ekspatriat yang memiliki pengalaman kerja di Timur Tengah untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika bisnis dan budaya setempat, melakukan penelitian mendalam tentang tata nilai, norma-norma, dan praktik bisnis khusus yang mungkin berbeda dari berbagai negara di Timur Tengah. Saya tertarik untuk mempelajari budaya Jepang lebih lanjut. Saya akan mengikuti strategi yang serupa dengan Hakanson. Saya akan mulai dengan riset online untuk memahami nilai-nilai, norma-norma, dan praktik bisnis Jepang. Selanjutnya, saya akan mencari informasi dari sumber terpercaya seperti buku dan seminar. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut, saya akan mencoba berbicara dengan profesional yang memiliki pengalaman langsung dengan budaya Jepang, atau mencari kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertemuan lintas budaya yang berkaitan dengan Jepang.
Kesimpulan dari studi kasus Ana ini menyoroti pentingnya persiapan lintas budaya dalam bisnis internasional. Nah, dengan memanfaatkan pengalaman rekan-rekan, riset online, dan model hot staff, Ana berhasil memahami perbedaan budaya antara Swedia dan Bahrain. Dia belajar bahwa dengan memegang peran sentral dalam masyarakat Arab dan bahwa nilai-nilai Islam tradisional mempengaruhi struktur sosial, ekonomi, dan politik di wilayah tersebut. Melalui analisis perbedaan budaya, Ana dapat mengidentifikasi faktor-faktor seperti orientasi jangka panjang, penghindaran ketidakpastian, maskulinitas, kolektivisme, dan jarak kekuasaan yang membedakan kedua negara. Nah, dengan pemahaman yang mendalam tentang budaya Bahrain, Ana merasa lebih siap untuk menavigasi perjalanan bisnisnya dan berhasil menegosiasikan kontrak dengan para manajer senior di Bahrain Investment Bank. Nah, studi kasus ini juga menyoroti pentingnya kesadaran lintas budaya dalam kesuksesan bisnis internasional.